A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Murni selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila kelas 41 dan teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil analisis mengenai kebijakan pelarangan ekspor bauksit di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Afisena dengan NIM 22 18 10 10 10 23. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jabir Husaini, NIM 22 18 10 10 10 84. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayrifai dengan NIM 22 18 10 10 10 48. Perkenalkan, nama saya Ahmad Teguh Prasetya Wicaksono dengan NIM 22 181 0101 094. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Rosid dengan NIM 22 191 030 1043. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan memberlakukan larangan ekspor biji bauksit serta mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kebijakan tersebut menurut Presiden sudah diberlakukan pada Juni tahun 2023. Presiden menambahkan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, utamanya dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Kebijakan pelarangan ekspor biji bauksit dinyatakan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan yang penyelenggaranya masih terkendala kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perizinan perlindungan terhadap masyarakat, pertambangan, pengawasan dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal. Larangan ekspor biji bauksit ini menjadi mineral mentah kedua setelah sebelumnya nikel sejak Januari 2020. Larangan ekspor bauksit memiliki beberapa dampak positif yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pelarangan ini dapat mendukung pengembangan industri pemrosesan bauksit dalam negeri. Dengan membatasi ekspor, pemerintah dapat mendorong pembangunan pabrik-pabrik pemurnian bauksit di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan nilai tambah produk tambang bauksit. Kedua, pelarangan ekspor bauksit dapat membantu menjaga sumber daya alam yang terbatas. Bauksit adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarukan, dan ekspor berlebihan dapat menguras cadangan yang ada. Dengan mengatur ekspor bauksit, pemerintah dapat memastikan keberlanjutan sumber daya alam ini untuk generasi mendatang. Ketiga, pelarangan ekspor bauksit juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi dan kerusakan lingkungan akibat penambangan yang tidak terkendali. Yang keempat, mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pelarangan ekspor biji bauksit karena minimnya pabrik pemurnian biji bauksit menjadi alumina di dalam negeri. Pemerintah telah menargetkan pembangunan 8 pabrik pemurnian bauksit pada Juni 2023. Tetapi hingga saat ini belum ada yang terwujud. Produksi biji bauksit mencapai sekitar 30 juta ton per tahun yang mengancam penambang untuk menghentikan aktivitas mereka jika tidak ada pasar untuk kelebihan produksi. Larangan ekspor bauksit dimasukkan untuk meniru kesuksesan Indonesia dalam menarik investor asing ke sektor pengolahan nikel, serta larangan ekspor biji bauksit yang belum diolah pada tahun 2020. Namun, pembangunan fasilitas pemrosesan bauksit memerlukan biaya 3 kali lipat daripada pabrik peleburan besi nikel. Penambang telah berjuang untuk mendapatkan pembiayaan bank sejak 2009 ketika pelarangan ekspor bauksit pertama kali diumumkan. Ketua Asosiasi Perusahaan Bauksit dan Biji Besi Indonesia, Ronald Sulistianto, meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi ulang kebijakan ini dan memberikan dukungan kepada industri pemurnian bauksit. Dia menekankan bahwa penambang ingin mengembangkan fasilitas pemurnian, tetapi mereka membutuhkan dukungan, bukan hukuman, termasuk jaminan pinjaman bank untuk pembangunan fasilitas pemrosesan alumina. Situasi ini menunjukkan kompleksitas dalam mengelola pelarangan ekspor bauksit dan perlunya perencanaan yang matang serta dukungan pemerintah dalam mengatasi tantangan ini.
Pengkajian ulang Undang-Undang Kebijakan Ekspor Bauksit dengan mempertimbangkan aspirasi pengusaha bauksit adalah langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut adil dan berkelanjutan. Pelarangan ekspor bauksit ini menyengsarakan para pengusaha tambang karena tidak ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Konsultasi dengan asosiasi pengusaha bauksit perlu dilakukan oleh pemerintah agar kebijakan ini dapat relevan terhadap keadaan yang ada. Pemerintah harus membandingkan kebijakan ekspor bauksit dengan praktik internasional. Hal ini akan membantu memahami bagaimana negara lain mengelola sumber daya bauksit mereka, serta dampak dan manfaat yang mereka alami. Pengkajian ulang juga harus mempertimbangkan sejauh mana kebijakan ekspor bauksit mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan pemerataan ekonomi. Menurut kelompok kami, kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor biji bauksit ini telah melanggar nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Pemerintah kurang mendengarkan aspirasi pengusaha-pengusaha tambang yang dirugikan dalam pelarangan ekspor bauksit ini. Pemerintah tidak memperhatikan fasilitas pabrik pemurnian yang minim di Indonesia, yang dimana sangat penting untuk hilirisasi industri pemurnian bauksit ketika menetapkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah bauksit ini. Pengusaha sudah memberikan syarat apabila ekspor bauksit ini dilarang, maka mereka berharap pemerintah untuk menjamin dana untuk membangun smelter pengolahan bauksit di dalam negeri. Namun hal ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Pengusaha tambang merasa dirugikan karena mereka dipaksa menghentikan aktivitas tambang mereka karena jika tidak ada pasar untuk hasil penambangan yang berlebih, mereka akan kesulitan untuk menjualnya yang akan menyebabkan penumpukan bahan tambang.